Udah ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Jumat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan untuk memulai ibadah hari ini, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Selamat siang Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat karunia-Mu Engkau berikan kami kesehatan. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah. Engkau yang berkati dari awal hingga akhirnya. Apabila masih ada teman kami masih dalam perjalanan, Engkau yang berkati mereka Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hapuskan segala dosa kami yang sengaja dan tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya mau ajak kita untuk membawa satu pujian, kita memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kau Rajaku. Kita ulangi lagu ini dari awal. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ajak untuk bangkit berdiri. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja.
Rajaku. Terima kasih Tuhan, Kau telah hadir di hidup kami sebagai Raja yang bertahta dan berkuasa di dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk lebih saling bersyukur atas kebaikan yang sudah Kau limpahkan hidup kami masing-masing. Kiranya pujian yang kami berikan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian untuk merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan. Kita bawakan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita ulangi dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita ulangi lagu dari awal, Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi kita mau katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas kehidupan kami.
Tuhan bawa kami untuk lebih lagi melihat janji-janji-Mu nyata atas kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan terkadang dalam kehidupan ini kami merasakan sesuatu hal yang tidak enak menurut jasmani kami. Tapi kami ketika percaya kepada Tuhan maka ada sesuatu hal yang baik di balik semua masalah-masalah yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu selalu amin di dalam kehidupan kami. Janji-Mu lebih besar daripada segala hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kami bersyukur kami ada di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada di dalam kami. Dalam nama Yesus sebentar Tuhan kami duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu berbicara bagi kami. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan kasih Tuhan bagi kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada tim Praise and Worship. Ya, luar biasa. Baik, salam Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Ya, anak-anak Tuhan harus selalu penuh dengan sukacita. Baik, sebelum saya membagikan, ya, sharing firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tony. Ya, saya asli dari Nias. Ya, asli dari Nias. Saya punya istri 1, anak saya 3. Ya, jadi saya begitu agak kaget juga tadi. Ternyata ada saudara saya dari Nias di sini. Ya, Pak Dasme Jiliwu ya. Ya, kita berikan tepuk tangan dong. Terus terang, tadi begitu diperkenalkan sama Lae Heri, ya saya panggil dia Lae karena memang kami dulu bertetangga sama-sama dari Medan. Nah, jadi saya begitu kaget tadi begitu perkenalan dengan Pak Dasme. Ternyata kami di satu grup. Ada di satu grup yayasan. Jadi baru ini pertama kali kami ketemu. Yahobu Mado. Ya, jadi Yahobu adalah salam kami dari Nias. Kalau dari Medan, Horas. Ya kan? Horas. Oke, baik. Begitu perkenalan singkat saya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lagi, kita bisa sharing-sharing setelah ini. Baik, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Namun kita akan baca dari ayat 11 saja, ya. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Perikopnya adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Bersama-sama kita baca. Mulai ayat 11, 2, 3, ya. Sebab bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Tetap setiap orang yang membenci, lanjut, adalah demikianlah kita ketahui Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perbuatan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Predikat kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dipenuhkan dengan kasih Tuhan, kita harus nikmati.
Kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menjadi pelaku kasih. Banyak orang gampang sekali mengucapkan aku mengasihi dia. Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa kasih kita itu harus dengan perbuatan. Nyata dengan perbuatan. Sejak dari kejadian, masa penciptaan, Allah telah menyatakan kasih-Nya. Begitu rentetannya terus, semua inti daripada Alkitab adalah kasih. Inti daripada Alkitab adalah kasih. Dimulai dari Allah telah mencurahkan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya dengan menjadikan semua isi dunia ini. Dan bahkan dia menciptakan manusia dengan kasih-Nya. Dengan kasih-Nya dia ciptakan juga pendamping manusia itu. Karena Allah berkata tidak baik bagi manusia itu hidup seorang diri. Dengan kasih Allah menciptakan, menjadikan seorang pendamping bagi Adam. Masuk kepada masa Kristus Yesus. Allah juga di dalam kasih-Nya telah menyerahkan atau telah memberikan atau telah menghadiahkan buat kita seorang Kristus. Jadi kita bangga, Allah adalah kasih dan kita orang-orang yang ada di sini juga harus penuh dengan kasih. Baik, di sini saya akan supaya tidak terlalu tegang. Ya, saya ada beberapa hadiah di sini. Mohon angkat tangan bagi siapa yang mengetahui apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ada yang mau? Oke, silakan. Boleh bangkit berdiri. Maju aja lah ke depan biar. Silakan. Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Benar gak? Oke, puji Tuhan. Kita berikan satu ya. Kita berikan tepuk tangan dong. Ya, oke, silakan. Oke, ini masih ada 2 lagi ya. Ya, siap-siap. Baik. Keberadaan kita saat ini adalah sebagai wujud dari kasih Allah. Jadi karena Allah telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita, bagian kita saat ini adalah membagikan kasih itu kepada sesama. Memang tidak mudah, karena banyak sekali orang mengatakan aku mengasihi dia. Waduh, kasihan sekali dia. Tapi tidak hanya berhenti pada ucapan saja, tidak berhenti pada teori saja. Tuhan mengajarkan kita saat ini supaya mengasihi dengan perbuatan. Jadi kasih yang telah Allah curahkan di dalam kehidupan kita, kita harus praktekkan, kita harus keluarkan. Jangan kasih itu kita nikmati sendiri. Ya, kasih itu harus disalurkan, bukan dinikmati sendiri. Terlalu banyak menikmati kasih itu, maka akan membuat kita kecenderungan dalam kesombongan, egois. Kita tidak peduli dengan orang lain. Hati-hati, terlalu mengasihi diri sendiri itu tidak baik. Kasih Allah telah dicurahkan bagi kita, bagian kita membagikan kasih itu kepada sesama. Supaya nyata kita sebagai pelaku firman. Dan hati-hati dengan kasih. Terlalu mengasihi sendiri akan membuat kita hidup di dalam kesombongan. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan kiri kanan. Yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri. Ada keuntungan, selalu melihat keuntungan diri sendiri. Orang lain gak usah perlu dapat, saya aja yang dapat. Nah, hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Karena tidak baik. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma kita berikan juga. Dengan cuma-cuma kita berbagi. Dengan banyak orang yang memang pantas untuk mendapatkan kasih.
Di dalam Ibrani 10, di sini ada 3 kata saling. Ya, saling, saling, satu, saling, 2, saling, 3. Siapa yang bisa menyebutkan saling apa saja yang ada di dalam Ibrani 10? Jangan buka Alkitab dulu ya. Saling? Ada yang tahu? Ada 3 saling. Di dalam Ibrani 10 yang ada, angkat tangan. yang ada, coba siapa tahu? Saling apa? Ya? Oke Bu, nih Bu. Silakan Bu. Mari. Ya. Tapi tadi Bu baca nggak? Baca dulu tadi. Baca dikit ya. Iya, oke, good. Oke, saling apa lagi? Saling apa lagi? Nggak ada yang mau ini. Tapi bukan karena ini ya. Bukan karena ini. Saling apa lagi? Oke, kalau begitu kita akan baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kita buka sama-sama. Ya. Apa dikatakan di sana? 24, 2, 3 ya. Dan marilah kita, supaya kita janganlah tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, untuk mempertahankan kasih, ya, agar kita bisa mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai dari sini. Ya, yang pertama dikatakan apa? Saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Memang ini sepele. Ya, sepele. Entahkah kita di dalam kegiatan aktivitas kantor kah, atau di rumah kah, atau mungkin di lingkungan kita bermain kah. Saling memperhatikan ini mudah, kelihatannya gampang secara teori, tapi pada prakteknya kebanyakan orang tidak mampu melakukannya. Sebagai contoh saja, ya, kita kan di dalam grup ini kita tahu nih, banyak sekali grup-grup yang ada di handphone kita. Contoh kecil saja, seseorang mengirimkan sesuatu di grup WA, kita dengan respon cepatkah memberikan gini doang loh, ya jempol doang loh, atau terima kasih. Ternyata itu memang hal sepele, tapi kita kebanyakan kadang-kadang hanya, oh udah gitu doang. Perhatikan, ketika seseorang bisa memberikan respon terhadap apa yang dibagikan oleh orang lain, itu adalah sebuah kebanggaan, berarti dia dihargai, dia diperhatikan. Apalagi kita di dalam kantor ya, di dalam aktivitas kerja, seorang atasan, karena saya pernah menjadi seorang karyawan. Begitu seorang atasan memberikan respon terhadap apa yang saya sampaikan, itu saya punya kebanggaan tersendiri, ternyata saya diperhatikan. Dan itu membuat saya jadi semangat kerja gitu. Ya. Jadi bagi kita, siapapun, tidak mesti atasan, tetapi bagi kita, karena kita semua adalah pemimpin. Ya, kita adalah pemimpin, entah pemimpin dalam rumah tangga, entah pemimpin di dalam pekerjaan, dalam kantor, atau pemimpin apapun, karena memang kita ini adalah pemimpin. Mari kita mulai memberikan perhatian. Saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Jangan juga terlalu menuntut ya. Dengan harapan, saya coba kirim ini sesuatu di grup. Tetapi ada maksud lain, dia ingin dihargai, itu nggak baik juga. Karena ketika kita punya harapan seperti itu,
tetapi kita tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa. Kecewa. Tapi marilah kita saling berlomba-lomba. Ya, saling berlomba-lomba. Saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Ini mudah kalau kita mau melakukannya. Kita belajar memperhatikan. Yang kedua dikatakan apa? Saling mendorong. Saling mendorong ini bukan dijorokin ya. Ya, bukan dijorokin. Ya. Jangan jangan boleh saling mendorong lalu saling dorong-dorongan, bukan. Tetapi memberikan motivasi. Memberikan motivasi. Karena kita ini kan mengalami berbagai macam persoalan hidup. Kita nggak pernah tahu. Ya. Tuhan bisa saja mempertemukan kita dengan seseorang yang punya masalah begitu luar biasa. Tetapi kita yang percaya dalam Tuhan, kita yang sudah mengerti firman, yuk berikan dorongan, berikan motivasi, berikan semangat kepada orang itu. Saling mendorong. Saling mendorong. Karena ada memang titik-titik di mana kita pasti lemah. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari saling mendorong. Ini adalah bagian daripada kita telah menerima kasih daripada Kristus. Yang berikutnya, saling apa? Saling menasihati. Ya, saling menasihati. Kita ini kan masing-masing diberikan Tuhan karunia. Ya. Karunia, kemampuan untuk bisa menasihati seseorang. Ya. Kita yang mempunyai hal itu, tumbuh, harus diasah. Diasah, dan ketika Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang yang memang perlu dan butuh nasihat, mulai. Jangan tahan-tahan, ya, jangan menahan. Karena ada juga orang, dia merasa, padahal sebenarnya Tuhan telah mempertemukan dia dengan seseorang yang begitu perlu dinasehati. Tetapi oleh karena merasa minder dan merasa tidak mampu, padahal dia bisa, dia tidak melakukannya. Nah, ini tidak baik. Ini tidak baik. Jadi kembangkan, asah terus kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Kemampuan untuk menasehati. Menasehati ini kalau ukuran dunia, menasehati ini kan biasanya dari yang tua ke yang muda. Tetapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Di dalam Tuhan berlaku dari yang muda ke yang tua. Ya, karena tidak selamanya juga apa yang disampaikan oleh orang tua itu selalu benar. Tetapi di dalam Tuhan, kita yang muda bisa juga memberikan nasihat kepada orang tua. Tapi bukan menggurui ya, bukan menggurui, merasa sok lebih hebat dari orang tua, bukan. Tetapi firman Tuhan ini fungsinya ya untuk memberikan sebuah kekuatan. Bukan sebuah penghakiman. Hati-hati. Bukan sebuah penghakiman, tetapi memberikan sebuah kekuatan. Ini yang bisa kita kembangkan di dalam kehidupan ini supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Kita hidup di dalam kasih dan dalam perbuatan. Namun hati-hati juga. Ada kasih, kalau di sini disebutkan kan kasih dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Hati-hati juga. Ketika kita membagikan kasih, coba pastikan motivasi kita ada enggak yang enggak beres. Karena ternyata ada juga seseorang dia ingin memberikan, artinya dia kasih itu dia lakukan dengan perbuatan, tapi ada udang di balik batu.
Dia ingin mencari keuntungan dari perbuatan yang dia lakukan. Dia ingin mencari keuntungan di dalam perbuatan kasih yang dia lakukan. Makanya hati-hati, firman Tuhan mengingatkan kita, kasih dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau masih ada tindakan kita, niatan kita berbuat kasih namun ingin meminta sesuatu, hati-hati. Jadi tuluslah di dalam memberikan kasih kepada orang lain di dalam perbuatan. Di dalam perbuatan. Semua yang sudah kita dengarkan tadi, ya, bagaimana kita hidup saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Kita hanya mampu kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita hanya mampu kalau kita mengandalkan Tuhan. Di dunia kerja seperti ini, begitu banyaknya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Kita berbeda kepala, berbeda cara berpikir. Ya, tetapi marilah kita dituntun oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan semuanya ini. Jangan menganggap bahwa, oh saya mampu. Enggak. Hati-hati bagi kita yang merasa mampu dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati, dan semakin giat melakukannya. Saya senang sekali ada komunitas seperti ini. Ini adalah bagian yang dirindukan. Bersyukurlah kita kalau kita ada di dalam komunitas yang seperti ini. Ya. Jadi ada komunitas saling menguatkan di dalam Tuhan. Ya. Ada komunitas yang saling memberikan topangan dalam doa. Jangan enggan ketika engkau ada masalah, engkau sungkan untuk menceritakannya. Tetapi carilah, pasti ada orang-orang yang akan siap mendengarkan curhatan kita, mendengarkan apa yang menjadi problem dalam kehidupan kita. Harus berani. Ada beberapa di grup WA saya, dia mengharapkan orang itu memperhatikan dia. Ketika itu dia mengalami satu kecelakaan. Karena kecelakaan itu, dia tidak informasikan melalui panitia, melalui pengurus, lalu dia kecewa. Dia kecewa. Saya bertanya, kebetulan ada yang melaporkan ke saya. Saya kebetulan di bidang kerohanian dalam organisasi itu. Dia melaporkan ke saya, ini kok tidak ada yang memperhatikan dia, kok tidak ada yang membesuk dia. Ya, saya bilang, emang dia sakit apa? Kemarin dia kecelakaan minggu lalu. Loh, kita nggak tahu loh. Iya, tapi dia kecewa. Nggak usah kecewa dengan hal seperti itu, karena kita ini bukan Tuhan yang mengetahui segala hal yang terjadi bagi setiap kita. Harus berani menyatakan, ini loh, aku mohon dukungan doa, aku kemarin mengalami kecelakaan, aku mengalami ini bla bla segala macam. Harus berani. Jangan kita berpikir dia itu Tuhan yang maha tahu. Harus berani memberitahukannya. Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Itulah indahnya kalau kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan ini dua arah, bukan satu arah. Dua arah. Saling memperhatikan ini dua arah. Dituntut memang kita harus dewasa di dalam Tuhan. Ya, kedewasaan. Ya, saya percaya di sini adalah orang-orang yang sudah dewasa dalam kerohanian. Amin. Yuk, mulai. Mulai dari hal yang terkecil. Enggak usah sungkan. Mulai memperhatikan. Ya, coba perhatikan kiri kanannya. Ya, ini kan awal dari perhatian ya. Nah, kalau saudara diperhatikan tapi saudara tidak memperhatikan, berarti salah nih. Kan tadi firman Tuhan bilang saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Inilah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan ini. Ya, kasih itu harus dipraktekkan seperti itu. Inilah indahnya kita di dalam Tuhan. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam saling.
saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Untuk saling yang negatif jangan. Ya. Tapi lakukanlah saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasehati. Semakin giat melakukannya. Dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara siap melakukannya? Saudara siap melakukannya? Oke, kita coba mau perhatikan bukti kecil. Ada nggak sesuatu yang ingin saudara berikan kepada kiri kanannya? Barangkali ada? Entah permen kah? Hal terkecil saja atau minimal senyum. Coba perhatikan kiri kanannya. Senyum dong. Kelihatan nggak senyumnya? Kelihatan nggak? Senyumnya tidak terlihat. Senyumnya tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Amin. Ya, bisa dirasakan. Ya. Kalau mau dilihat senyumnya, lihatlah kerutan matanya. Nah, dia pasti tersenyum itu. Tidak bisa bang, nggak bisa bang. Ya, maksudnya gini, mulut tidak tampak senyum, tetapi mata mengkerut itu nggak bisa. Ya walau bagaimanapun pasti akan terlihat senyum. Jadi mulailah memperhatikan, ya. Mulai dari hal yang kecil. Nggak usah melakukan hal yang besar dulu, mulai dari hal yang kecil dulu. Ya, karena kita akan step by step. Step by step, kita mulai dari hal yang kecil dulu. Ya, firman Tuhan bilang setia dalam perkara kecil Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Ya, jadi mulailah setia memperhatikan, setia mendorong, setia menasihati, bukan menggurui. Ya. Jadi mari sekali lagi saya ingatkan, bukan oleh kekuatan kita. Bukan oleh kemampuan kita. Saya percaya kita ini orang-orang yang punya kemampuan luar biasa. Makanya bisa diterima di sebuah perusahaan seperti Smart Friend. Pasti ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam diri kita. Sehingga kita diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi bagian di dalam perusahaan ini. Tapi tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kasih Tuhan. Karena inilah yang Tuhan inginkan. Kasih itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Ya. Karena Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang memang perlu sekali untuk ditolong. Perlu sekali untuk merasakan kasih kita. Ya, sekali lagi, kita mampu oleh karena roh Tuhan. Sama-sama katakan, kita mampu karena roh Tuhan. Katakan kiri kanannya, kita mampu karena roh Tuhan. Iya. Jadi mari berserah. Saya undang pemain musik. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dari GK. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Yes. Inilah yang menjadi pernyataan kami Tuhan. Kalau kami hidup untuk Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan hidup kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu Anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sebab kalau kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Nyatakanlah bahwa engkau memang benar-benar tidak mampu karena Tuhan. Memang kau punya kualitas dalam hidup. Tapi janganlah jadikan itu menjadi sebuah kesombongan. Tapi biarlah itu digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan nyatakan itu dalam bentuk perbuatan. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran mereka Tuhan. Supaya tidak ada benih kesombongan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka hidup di dalam kasih Tuhan. Kasih yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mempraktikkannya. Kami boleh nyatakan itu dalam sebuah perbuatan. Dan di dalam kebenaran. Mampukan kami Tuhan. Kami nyatakan kami tidak mampu kalau bukan Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kalau bukan Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Karena inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Yang akan menuntun setiap langkah kami. Sehingga kami menjadi alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan berkatilah mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkati mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang luar biasa Tuhan. Dan hidup mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh pengurus. Berkatilah mereka dan berikanlah kesatuan hati bagi mereka. Jauhkan segala bentuk kesombongan, segala bentuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati tim Praise and Worship,
berkati multimedia, berkati perusahaan Smartfriend ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini ada tertinggal satu lagi nih. Oke, yang tercepat. Ayat bacaan kita dari satu orang. Karena ini satu. Karena ini satu. Kalau semuanya jawab nanti saya nggak tahu. Ayo. Ya, silakan. Mari Bu. Silakan Bu. Ya. Berapa? Oke, benar. Mari Bu. Iya. Iya. Oke. Ingat terus firman-Nya ya Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada tim. Tes. Puji nama Tuhan. Siang hari ini ibadah kita sudah dilayani dengan Pak Pendeta Tony Hia, mewakili segenap teman-teman PDO Smartfriend. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak untuk pelayanannya. Kembali kita diingatkan mengenai berbuat kasih dalam perbuatan kita, dan seperti lagu tadi juga mengatakan bahwa percayalah bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita, maupun persoalan apapun, kasih Tuhan tetap melimpah dalam kita, dan berikanlah apa yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Seperti Pak Pendeta bilang, kita berikan cuma-cuma juga kepada sesama kita, saling memperhatikan dari hal-hal yang kecil. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Saya mengundang Bu Atalia untuk berdoa syafaat, nanti ditutup dengan doa berkat dari Pak Pendeta ya Pak. Terima kasih. Persembahan nanti bisa diberikan di pintu keluar. Teman-teman, sebelum kita kembali bekerja, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami hari ini melalui Pendeta Tony, bagaimana kami mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, kami minta sebagaimana Salomo berdoa Bapak untuk memberikan kepada kami hamba-hambamu ini, hati yang paham dalam menimbang perkara dan membedakan antara yang baik dan yang jahat, untuk selalu bisa menjadi garam dan terang, dimanapun kami berada, untuk selalu memulai akan nama-Mu. Kami akan kembali sebentar lagi Bapak untuk melakukan pekerjaan kami. Kami menyerahkan segala yang kami miliki Bapak, dari pekerjaan, keluarga, keuangan, talenta-talenta Bapak, intelligence dan karakter kepada Engkau, karena daripadamu lah kami semua memiliki ini. Dan kami tahu bahwa Engkau selalu berserta dengan kami Bapak. Ketika kami melalui lembah yang kelam, Engkau berserta dengan kami. Ketika kami melalui hal-hal yang susah di dalam pekerjaan atau di dalam keluarga, dalam kehidupan kami tahu gadah dan tongkat-Mu Bapak yang menjaga kami. 1.000 di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan, kami pun ada. Ketika Engkau berjalan bersama kami, siapa lawan kami Bapak? Terima kasih karena Engkau selalu show yourself faithful unto us. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga kami di dalam apapun yang kami lakukan. Ketika kami mencari muka-Mu Bapa, dan mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, Engkau pun akan terus memegang tangan kami. Bapak, kami hari ini berdoa juga untuk perusahaan kami, Smartfriend, dan jajaran direksi, jajaran komisaris, dan juga dengan shareholders Bapak. Kami tahu tahun 2023 akan banyak volatility di dalam ekonomi, tapi kami percaya bahwa Engkau berserta dengan kami Bapak. Di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau selalu hadir, dan kami percaya di Smartfriend ada lebih banyak dari 2 atau 3 orang, dan kami percaya your presence Bapak ada selalu di dalam perusahaan ini. Dan ketika kami berpegang bersama dengan Engkau, market mungkin bergerak, tapi Engkau adalah batu karang kami Bapak, dan Engkau akan berserta dengan kami. Kami akan melihat growth yang exponential Bapak di tahun 2023, di Q2 2023 kami akan maju dengan kuat untuk bisa mengejar target-target dan revenue, dan Engkau yang akan membukakan pintu-pintu yang sudah lama tertutup Bapak, untuk bisa kami masuk dan menjadi membawa dobrakan selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan aktivitas kami supaya nanti kami hari ini bisa menutup hari dan memulai Sabat dan hari Minggu dengan Engkau dengan baik. Kami mendapatkan kekuatan yang datangnya daripada-Mu untuk memulai minggu depan bersama dengan Engkau juga.
Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup. Bapak, sekali lagi kami berdoa dan bersyukur atas berkat Tuhan di dalam ibadah kami pada saat siang hari ini. Sekali lagi Tuhan materaikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah firman ini menjadi sebuah tuntunan di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil di dalam Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Terpujilah Engkau dan kalau saat sebentar kami akan pulang, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari semua kita angkat kedua tangan kita dan arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, yo.